Selamat pagi Bu Nindya dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Lisa Deborah Purba dengan 3 digit NIM terakhir 144. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai project budgeting UMKM. Nah, untuk UMKM yang saya pilih yaitu Teh Menantu yang merupakan usaha milik kami. Untuk logonya di sini dapat dilihat Teh Menantu. Lalu untuk selanjutnya ada profil perusahaan. Nama perusahaan yaitu Teh Menantu. Teh Menantu adalah bisnis teh yang didirikan sejak Januari 2024 sebagai media pembelajaran kewirausahaan dan sebagai wadah untuk perkembangan melalui program Wirausaha Merdeka atau WMK. Nah, dengan dukungan pendanaan, pembinaan, dan pelatihan dari WMK, Teh Menantu berhasil meningkatkan operasional, inovasi rasa, serta visibilitas merek melalui penjualan di lokasi strategis seperti Sanmor UGM dan GOR UNY. Bisnis ini juga menggunakan sistem pre-order untuk efisiensi dan menjangkau lebih banyak konsumen. Tantangan utama Teh Menantu adalah menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk yang diatasi melalui evaluasi berkelanjutan. Ke depan, Teh Menantu berfokus pada mempererat hubungan dengan konsumen, mendengarkan masukan, dan berpartisipasi dalam berbagai acara untuk terus berkembang menjadi merek yang diminati. Nah, untuk sejarah bisnisnya, perkembangan itu memutuskan untuk melanjutkan bisnis dengan strategi open pre-order, partisipasi dalam event seperti Sunmore UGM, dan acara wisuda di UNY. Untuk keunggulannya sendiri itu ada pendekatan inovatif dalam menciptakan cita rasa unik, lalu fokus pada pengalaman rasa yang memanjakan lidah. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan lokasi strategis dan peluang penjualan langsung. Untuk tantangannya itu menjaga konsistensi rasa, kualitas bahan baku, dan efisiensi operasional. Untuk pemiliknya di sini ada Nadia Kurniasari sebagai ketua, lalu ada Fiska Rizka Santi itu di bidang keuangan, lalu ada Megita Trisnasari itu di bagian operasional, lalu ada Eliza Nurfatona itu ada di bagian SDM, lalu ada Lisa Deborah Purba, saya sendiri yaitu di bagian pemasaran. Untuk latar belakangnya, kelima anggota adalah mahasiswi program studi manajemen Universitas Negeri Yogyakarta yang berkolaborasi dalam mengikuti program Wirausaha Merdeka. Nah, untuk produknya di sini ada produk utama Teh Menantu, itu ada Teh Menantu original, itu teh alami dengan rasa segar khas tradisional. Lalu ada Teh Menantu Milk Tea, itu ada teh susu dengan cita rasa lembut. Nah, untuk Teh Menantu originalnya ini, kita juga menciptakan teh tubruk, cita rasa teh tubruk yang ada dalam teh yang kami sajikan. Lalu untuk keunggulan produknya menggunakan bahan alami tanpa pengawet, lalu tersedia dalam bentuk siap saji dan kemasan celup. Lalu ada yang terakhir itu cocok untuk berbagai kalangan dengan preferensi rasa yang berbeda. Lalu untuk anggaran penjualannya di sini ada tabel produk dan harga. Untuk es teh jumbo itu ada 5.000 dan milk tea botol itu ada di 15.000. Untuk tabel persediaan es teh itu untuk persediaan awalnya itu ada totalnya 1.269. Lalu yang persediaan akhir itu totalnya ada 916. Lalu untuk tabel persediaan milk tea itu di totalnya persediaan awal itu 955, lalu persediaan akhir dengan total 775. Untuk tabel unit penjualan itu untuk es teh jumbonya itu totalnya ada 928. Lalu untuk milk tea botolnya itu ada 642. Lalu untuk anggaran produksi dan bahan baku. Untuk anggaran produksi es teh itu unit produksinya itu dengan jumlah 575. Lalu anggaran produksi milk tea itu unit produksinya dengan jumlah 462. Untuk anggaran kebutuhan bahan itu
untuk produk es tehnya itu unit produknya ada 575 dengan rincian ada air, susu UHT enggak, tidak memakai susu UHT, lalu ada serbuk teh, ada gula, dan es batu. Lalu untuk yang milk tea dengan unit produk itu ada 462, itu dengan rincian ada air, susu UHT, lalu serbuk teh, lalu ada gula, ada jelly, ada es batu. Lalu untuk anggaran bahan baku, ini ada persentase kebutuhan bahan baku, itu bahan baku dan bahan baku itu ada air, susu UHT, serbuk teh, gula, jelly, es batu, itu dengan persentasenya masing-masing bisa dapat dilihat di tabel berikut. Lalu ada anggaran pembelian bahan baku dengan total biaya pembelian itu ada 2.543.870. Lalu di sini juga ada biaya per departemen yang dapat dilihat di tabel yang di bawah ini. Lalu selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Untuk susunan jam kerja es teh itu di bulan Desember itu ini kita menyajikannya dari bulan Januari hingga Desember. Itu selama 1 tahun itu dapat dilihat pada tabel yang di sebelah kiri. Lalu untuk yang susunan jam kerja milk tea itu juga ada di bulan Januari sampai Desember. Itu dapat dilihat juga yang tabel di sebelah kanan. Lalu untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung es teh itu dengan total biayanya ada 345.000. Lalu untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung milk tea itu totalnya sebesar 508.200. Nah, ini biaya tenaga kerja, total jam kerja produksi dan pelayanan es teh mencapai 287,5 jam dan 57,5 jam dengan total biaya tenaga kerja langsung sebesar 345.000. Sementara itu milk tea memerlukan 462 jam untuk produksi dan 46 jam untuk pelayanan dengan total biaya tenaga kerja langsung sebesar 508.200. Milk tea memiliki kebutuhan jam kerja dan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan es teh, menunjukkan proses produksinya lebih intensif dan mahal. Kemudian di sini ada biaya overhead produk. Dengan jumlah biayanya itu ada 1.915.000. Kemudian untuk BOP total per unit itu ada ST di 3.343, lalu ada di milk tea itu sebesar 4.145 perak. Lalu total biaya overhead per tahun sebesar 1.915.000 terdiri dari biaya variabel 330.000 dan biaya tetap 1.585.000. Biaya overhead per unit atau BOP untuk ST adalah 3.330,43, sedangkan milk tea lebih tinggi yaitu 4.145,2. Perbedaan ini disebabkan oleh biaya tetap dan variabel milk tea yang lebih besar. Untuk meningkatkan efisiensi, perlu dilakukan optimalisasi produksi guna menurunkan biaya per unit. Untuk anggaran HPP di sini ini dengan produk es teh itu total biaya produksinya 2.738.697
dengan unit produksi 575. Ini untuk harga pokok penjualannya ada 13.145.744. Lalu untuk yang selanjutnya di produk milk tea, itu, dengan total biaya produksi 2.662.365 dengan unit produksi 462 dengan biaya produksi per produk itu ada 5.763. Untuk harga pokok penjualannya itu ada di 12.631.829. Untuk anggaran kas, ini kita juga sudah menganggarkan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, hingga di bulan Desember kami mendapatkan, saldo akhir sebesar 6.051.000. Untuk kesimpulannya, data terkait produk teh menantu, yaitu es teh dan milk tea, dari kelompok 40 WMK menunjukkan bahwa total produksi tahunan untuk es teh mencapai 575 unit, dengan total penjualan sebanyak 928 unit, sedangkan milk tea memproduksi 462 unit dengan total penjualan 642 unit. Penjualan menunjukkan fluktuasi setiap bulan. Dengan es teh mencapai puncaknya pada Mei dan milk tea pada September. Dari segi kebutuhan bahan baku, air menjadi komponen terbesar, mencapai 71% dari total kebutuhan bahan baku. Biaya total untuk pembelian bahan baku adalah 2.543.870, dengan air sebagai komponen paling signifikan. Biaya produksi per unit es teh tercatat sebesar 4.763, sedangkan milk tea sedikit lebih tinggi, yaitu 5.763. Hal ini mencerminkan pengelolaan sumber daya yang efektif untuk menjaga kualitas produk sekaligus efisiensi biaya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah-salah pengucapan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.